Oh fuck. Oh my god. We were publishing one story, you know, Pernah nggak sih lo ngerasa sesuatu yang lo tonton, lo baca, atau bahkan lo dengerin itu bukan sekedar hiburan, tapi semacam panggilan, sebuah isyarat. Selamat datang di Muka Sinema. Cerita yang gak cuma kamu tonton, tapi kamu rasain. Setiap minggu lo akan dengar kisah yang bukan cuma bikin merinding, tapi juga bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur sendiri. Dan malam ini ceritanya datang dari film horor yang gak biasa, penuh misteri dan musik yang bisa bikin lo kehilangan arah. Bersiaplah karena lo baru aja muter sebuah cerita yang seharusnya gak didengar sendirian. Tanpa basa-basi lagi, siapin segelas kopi and let's play the movie. Di awal cerita kita dikenalin sama karakter utamanya, yaitu Ariel Acton. Cewek muda jurnalis musik, anak magang yang pengen banget ngebuktiin dirinya. Ariel berusaha sekuat tenaga untuk menggapai impiannya menjadi seorang penulis terkenal. Selain Ariel, ini film juga berpusat pada seorang musisi legendaris bernama Alfred Moretti. Lo bayangin aja campuran David Bowie, Michael Jackson, tapi jauh lebih aneh dan serem. Doi itu udah lama banget ngilang dari dunia musik. Udah 3 dekade gak muncul di publik. Terakhir orang lihat dia tuh katanya dia lagi ngalamin pencerahan spiritual. Nah tiba-tiba, boom, tahun ini dia ngumumin bakal rilis album terakhir. Judulnya Season Request. Dan bukan cuma rilis album doang, Moretti ngundang orang-orang terpilih buat datang langsung ke kompleks pribadinya, eksklusif buat private listening party. Ariel somehow magically dapat undangan, begitu pula si Stan bosnya. Selain mereka ada juga Emily si influencer, Clara si host TV, Bill si penyiar radio, dan Bianca sang fotografer gosip. Tempatnya kompleks super misterius di tengah gurun. We are about to depart on our 4-hour. Di luar gerbang kompleks terlihat banyak fans gila yang berharap bisa melihat seberkas bayangan Moretti. Saking gilanya, mereka bahkan camping di sana, gengs. Sesampainya di kompleks Moretti, kompleks mewah yang arsitekturnya kayak hasil kawin silang antara museum seni kontemporer sama rumah sekte. Ariel dan kawan-kawan disambut para asisten, orang-orang berpakaian sama, tersenyum semua tapi kayak boneka. Mereka menyebut diri mereka levelis. Di sana mereka diharuskan untuk menyerahkan ponsel yang mereka miliki. Moretti akhirnya muncul dan buset, doi emang punya aura yang beda. Bukan aura karismatik yang lo pengen peluk, ini aura yang bikin merinding, kayak lo pengen menjauh tapi nggak bisa gitu. Terus malam itu diadakan jamuan makan. Di sana Ariel berkenalan dengan seorang gadis cilik bernama Maudie yang mengajaknya duduk bersama. Semua duduk di meja panjang, bergiliran makan satu buah roti yang sama, digigit langsung tanpa perantara. Meskipun sesudah itu mereka dijamu makanan lainnya yang lebih versi. Tapi Ariel mulai mikir, ini tempat nih nggak bener nih. But it's a pretty one. It's amazing. Sejenak ngilangin keparnoannya, Ariel mengorek cerita dari salah seorang levelis yang namanya Kang Dadang. Nah, setelah dikorek-korek, si Kang Dadang ini dulunya seorang guru musik di dusun terpencil. Suatu hari, dia tiba-tiba dihubungi sama si Moretti. Dan akhirnya tinggal bersama Moretti dan mengajar musik di sana. And John here teaches phys ed. Is that, Levelists. what is that, I guess, to you, or? The one and only holistic path.
Dari obrolannya dengan Kang Dadang, jelas tersirat aura kekultusan yang kuat banget. Ariel semakin penasaran tentang konsep kehidupan Moretti dan para levelis di sana. Semua tamu dapat asisten pribadi dari para levelis. Itu loh orang-orang yang berseragam yang tatapannya kayak abis dicuci otak. Ariel dijagain sama satu cewek yang namanya Belle, yang dari awal udah kelihatan banget creepy. Kayak boneka Annabelle pensiun terus ikut sekte. Karena udah jenuh di kamarnya, Ariel nih akhirnya muter lagu-lagunya Moretti. Musiknya pelan, tapi nadanya kayak bisikan setan yang manis. Dia duduk, mulai nyoret-nyoret catatan kayak mau nulis sesuatu yang bisa ngebongkar semua misteri di tempat itu. Tapi yang dia nggak tahu, tiap detik yang dia lewatin tuh direkam. Di atas sana CCTV ngintipin dia kayak mata Tuhan palsu. Bukan cuman kamarnya, semua kamar tamu pun dipantau. Tiap lorong, tiap sudut, bahkan bayangan lo pun kayaknya bisa disadap. Di layar CCTV, Bill kelihatan lagi nikmatin pijatan. Lampunya redup, suasananya damai, kayak spa yang nyatu sama kultus. Tapi detik berikutnya ada yang nyelonong masuk, cepet, brutal. Bill langsung berteriak, tapi suaranya kayak kecekek udara. Hey, what are you doing? Besok paginya Ariel mutusin buat jogging. Tapi kayak udah ditakdirin, Belle lagi-lagi nempel kayak bayangan keras kepala. Langkahnya nyesuaiin kayak udah diprogram dari pusat. Ariel mulai ngerasa, ini sih bukan sekedar sopan santun, ini sih namanya pengawasan. Selama lari, Ariel ngelihat para levelis lagi ngelakuin rutinitas pagi. Ada yang lagi ngejemur, ada yang lagi duduk sambil meditasi. Ada juga yang lagi belajar melukis. Semua tersenyum. Senyum yang lebar, kaku dan dingin. Morning. How are you finding everything so far? Pas lihat Moretti lagi nyantai di depan taman, Ariel langsung nyamperin gak pakai mikir. Soalnya dari kemarin-kemarin, isi kepalanya udah penuh tanda tanya soal tempat ini, orang-orangnya, dan terutama soal si Moretti sendiri yang auranya lebih mirip Nabi Indi daripada penyanyi pop. Nah, semalam kan Ariel udah dengerin lagu-lagunya si Moretti ini ya. Suara, lirik, alunannya kayak ada yang ngeresap pelan. Bukan cuman enak di kuping, tapi juga ngeganggu di hati. Dan sekarang semua rasa penasaran itu tumpah. Dia pengen tahu kenapa orang-orang di sini hidupnya kayak disalin dari template. Senyum semua, geraknya sama, vibe-nya steril tapi nggak sehat. Moretti nanggepin dengan kalem, gayanya santai tapi nyindir. Kayak dia tahu nih Ariel bakal mainnya dari awal. Katanya sih ini cuman komunitas biasa, nggak ada yang aneh. What is it that you guys do? And what do you call a group that does nothing together? Actually, you know what? There is one thing we all do. Would you like to see? Yeah. Tapi ada satu kegiatan wajib nih. Setiap orang disuruh nyari satu kerang mutiara langka di antara ribuan kerang kosong. Filosofinya simple tapi dalam. Lebih baik satu yang berharga daripada 1000 yang kosong tapi rame. Ariel diem, tapi kepalanya jalan terus. Soalnya makin kesini, tempat ini kayak ngajarin satu hal. Lo harus jadi yang paling berharga, atau lo cuma sisa kerang gak kepake. Okay. Oh, hello. Abis mandi, belum sempet rambutnya kering, si Rachel nongol. Lengkap dengan senyuman defaultnya yang manis tapi nggak pernah hangat. Di belakangnya ada beberapa kru nyeret koper dan hanger kayak tim makeover dadakan dari neraka. Tanpa banyak babi bu, Ariel digiring duduk. Ternyata malam ini nih ada acara spesial. Mini konser Moretti, eksklusif. Cuma buat para levelis dan tamu terpilih. Semuanya harus tampil sempurna, bukan buat gaya-gayaan, tapi biar nggak kelihatan beda. Biar Ariel makin nyatu sama mereka. Yang lebih edan lagi, mereka diminta cukur bulu kemaluan.
shave them down there. Wow, honey, you look gorgeous. Oh, hey. Hey. Waktu semua tamu udah pada ngumpul, Kang Dadang muncul, mukanya datar tapi suaranya jelas. Dia ngumumin satu hal, Bill nggak bisa gabung malam ini, sakit katanya sih. Tapi nggak ada yang bener-bener nanya lebih lanjut, cuma diam, nerima, terus ngelanjutin acara kayak berita barusan tuh cuma soal kursi kosong di meja makan. Nggak lama pintu aula utama kebuka, mereka pun diminta masuk. Lampu-lampu gantung menyala redup. Aula dipenuhi aroma dupa mahal yang terlalu harum sampai bikin kepala agak ringan. Di tengah ruangan, Moretti udah berdiri, dandanan rapi, sorot mata tajam, dan ekspresi yang bikin lo ngerasa kayak dia lagi nontonin isi otak lo satu persatu. Dan pas lampu panggung nyala, dia mulai tampil. Nggak kayak konser biasa, ini lebih kayak ritual. Buat pria seusia dia, penampilannya masih kuat, gerakannya halus, karismanya nggak luntur, tapi ada satu hal yang lebih kuat dari semua itu. Rasa ketagihan yang makin nyusup pelan-pelan ke dada penonton. Let's both divide this life. Di tengah alunan yang makin naik, tiba-tiba Emily mulai batuk. Kenceng, nggak berhenti, semua orang pun nengok. Tapi bukan karena kaget, lebih kayak karena terganggu gitu loh. Para revelis beraksi cepat, mereka langsung jalan ke Emily. Ngangkat dia pelan tapi pasti dibawa keluar aula. Nggak ada penjelasan, nggak ada yang nyoba nahan. Bahkan Moretti pun tetap lanjut kayak nggak ada apa-apa. What's crazier, last 2 days, or that he's still the best entertainer? Abis insiden Emily yang digiring keluar aula kayak pasien tanpa hak suara, hari itu belum selesai. Para tamu malah diajak keluar ke halaman. Katanya sih buat menikmati karya seni para revelis. Lukisan berwarna suram pun digantung di bawah teriknya matahari siang itu. Ariel jalan pelan, matanya ngubek tiap sudut, tapi pikirannya sibuk muter. Dia akhirnya nemuin stand lagi. Masih satu-satunya orang yang kelihatannya belum sepenuhnya ngeblend sama euforia palsu di kompleks ini. Ariel ngajak ngobrol, topiknya masih soal artikel tentang Moretti, para revelis, dan segala absurditas yang makin kelihatan kayak teka-teki berdarah. We were publishing one story, you know, Baru beberapa menit ngobrol, tiba-tiba Stan berteriak kesakitan. Anak panah nongol dari dadanya. Ariel pun panik, kayak dunia ngerem ngedadak. Seorang bocah lalu datang, mukanya pucat, katanya lagi latihan, katanya sih nggak sengaja. Tapi ini bukan taman bermain, ini kompleks yang dari awal udah kelihatan nungguin tragedi buat jadi tontonan. Ariel, we were just saying we should. But you look like a lightweight. Malamnya suasana kamar Clara rame, para tamu ngumpul, ketawa kecil, ngobrol seolah semuanya baik-baik aja. Lampu redup, anggur dingin, dan senyum basa-basi jadi dekorasi utama. Tapi di tengah kehangatan palsu itu, Ariel ngerasa makin dingin. Ariel merasa ada sesuatu yang ngeganjel, dan akhirnya dia pun buka suara. Dia mulai nyusun potongan-potongan kejadian. Insiden kecil yang kelihatan sepele, tapi terlalu sering buat dibilang kebetulan. Kecelakaan-kecelakaan yang terlalu pas momennya. Semua terjadi setelah orang-orang itu berselisih atau kelihatan gak nurut sama aturan tak tertulis di tempat ini. Ariel yakin ini bukan tempat healing, ini arena seleksi. Dan para levelis bukan korban, tapi algojo yang lagi nyamar pakai senyuman. Tapi sayangnya gak ada yang denger. Clara cuman ngangguk sopan, yang lainnya senyum hambar. Kayak semua udah nelen pil kebahagiaan yang bikin mereka imun dari rasa curiga. Buat mereka, Ariel cuma tamu yang terlalu sensitif, overthinking, dan drama banget. The crowd is oh so to rage. The spotlight just blew out. Karena makin banyak keanehan, Ariel mutusin buat nyelidik sendiri. Pagi-pagi dia kabur dari kamar, terus nyusup ke area belakang. Sementara Belle dan Rachel berujung mendobrak pintu kamar Ariel.
Bella terus mencari Ariel ke pelosok kompleks, sedangkan Ariel mengintai para levelis. Ia kemudian menemukan semacam kandang atau gudang dan isinya ia nemuin banyak ponsel yang telah dirusak para levelis. Selain itu banyak tumpukan bangkai ayam, kambing, binatang-binatang yang udah membusuk. Dan kalau lo jeli, ada satu mayat manusia yang diselipin di antara itu semua. Si Bill yang udah mati dari entah kapan. Whoa. Are you Ariel? Ariel! Rachel berhasil menemukan Ariel yang lagi kebingungan. Ariel kaget, tapi rasa kaget itu cepat berubah menjadi muak. Semua yang kelihatannya indah di awal sekarang cuma berasa kayak jebakan manis yang siap meledak. Tanpa basa-basi, Ariel beresin koper. Kali ini dia udah nggak mau nunggu tanda lain, cukup. Dia seret kopernya keluar, jalan cepat menuju gerbang utama. Tapi jalan menuju keluar nggak segampang itu. Di tengah jalan dia dihadang. Para levelis berdiri kayak pagar hidup. Di antara mereka Moretti muncul dengan seorang anak kecil di sampingnya, Maudie. Senyumnya polos, tapi ada yang janggal di matanya. Kayak dia udah tahu sesuatu yang Ariel belum tahu. Moretti ngomong dengan tenang, katanya bus lagi keluar sebentar dan bakal balik 40 menit lagi. Jadi sambil nunggu kenapa nggak ikutan nonton pertunjukan anak-anak aja. Mereka masuk ke ruangan aneh semi gelap, cuma disorot lampu kecil di tengah. Ariel disuruh duduk di sebuah beanbag. Ini bukan pertunjukan biasa, ini disturbing. Pertunjukannya tuh drama boneka tapi versi psikopat. Boneka tikus jadi jurnalis, sementara boneka cewek jadi Billie Holiday. Terus si tikusnya ngerusak hidup si Billie. Pesannya jelas banget, Moretti nganggep bahwa media itu adalah sebuah parasit. Ariel makin gelisah, matanya bolak-balik ke arah pintu dan jendela sambil berharap bunyi bus muncul dari kejauhan. Tapi tiba-tiba beanbagnya bergerak. Something moved. Oh, fuck. Oh my God. Ariel lompat berdiri dan dari dalam beanbag muncullah Emily. Tapi itu bukan Emily yang ia tahu, mukanya lebam parah, matanya hampir keluar dan lidahnya bengkak. Ariel cuma butuh lihat sekilas cukup buat tahu Emily diracun, perlahan dan kejam. More or less. Stan berdiri, pengen kabur tapi langsung dicegat. Para tamu lain juga, semua dipaksa duduk di beanbagnya masing-masing, dijaga ketat sama para levelis yang udah gak senyum-senyum lagi. Clara sempat ngelawan, tapi cuma sempat karena tiba-tiba dia ditarik dan lalu diseret. Teriakan pun menggema, ruangan itu jadi neraka kecil yang gak ada pintu daruratnya. Ariel diem, nafasnya cepet tapi pikirannya nyari celah. Moretti masih ngoceh di depan sok bijak kayak pemimpin sekte. Stan minta ampun, suaranya pun gemetar. Tapi para levelis nggak peduli dan tiba-tiba Stan pun akhirnya tumbang, begitu pula Bianca. Dan di tengah kekacauan itu Ariel lihat satu celah. Ariel yang panik masuk ke salah satu rumah yang dijadiin semacam museum pribadinya Moretti. Isinya memorabilia, kaset-kaset tua, baju-baju panggung dan yang paling gila ada botol sianida yang berdampingan sama botol champagne. Nggak pakai lama Ariel disergap sama Belle dan berujung dibikin pingsan. Ariel kebangun terikat di sebuah kursi bareng Clara. Di tengah ruangan gede yang desainnya nyeni banget tapi auranya kayak neraka. Para levelis berdiri melingkar. Di tengah mereka Moretti dengan jubah putih dan pidato gaya pemimpin karbitan lagi ngoceh soal pencerahan, pengorbanan dan jiwa yang akan naik level. Ariel cuma bisa melirik ke kanan dan ke kiri lalu menahan nafasnya. Rachel kemudian muncul bawa segelas champagne. Awalnya kayak mau ikutan ngeracun juga. Ternyata dia bisikin Ariel pelan.
untuk dorong dia dan kabur ke arah utara. Cheers. Cheers. Alhasil chaos terjadi, orang-orang mulai teriak panik. Ariel kabur, lari kayak dikejar setan. Karena emang dia dikejar sama si Belle, si cewek psikopat senyum mulu itu. Untungnya di luar dia nemu ATV, tancap gas dong. Belle nyusul di belakang udah kayak hantu racer. Tapi Ariel berhasil manjat pagar tinggi sambil luka-luka. Pas nyampe di luar gerbang ada fans Moretti yang lagi nginep sambil nge-camp. Ariel minjem mobil dia dan langsung ngacir aja, kabur dari neraka bertema estetika minimalis. Dua tahun kemudian Ariel udah bukan Ariel yang dulu lagi. Sekarang dia penulis bestseller. Bukunya Our Time in the Sand. Cerita utuh soal neraka yang dibungkus komunitas positive vibe only ala Moretti dan para Lepolis. Saat menghadiri sebuah podcast, Ariel mengungkap bahwa ketika polisi akhirnya masuk ke kompleks Moretti, yang ketemu mayat-mayat para tamu, tapi levelisnya lenyap, nggak ada satupun yang bisa dilacak. Moretti duduk kalem sambil main piano di tengah halaman saat itu, dan dia bahkan sempat nyengir ketika polisi akhirnya menangkapnya. Sorry. My love, hello? Di tengah interview, Ariel dihubungi oleh agen Moretti yang meminta dia untuk menemui Moretti di penjara. Merasa ada yang ngeganjel kayak luka yang gak pernah kering, dan satu-satunya cara buat nutup semua ini yang ngadepin dia langsung. Ariel datang ke penjara dan pas ngeliat si Moretti, dia nggak kelihatan kayak penjahat, justru kelihatan kayak orang yang udah dapet apa yang dia mau. Tenang, senyum tipis, kayak semuanya berjalan sesuai rencana. Dan di situ si Ariel mulai mikir, sebenarnya siapa sih yang udah menang? Karena makin dia mikir, makin jelas nih Moretti emang nggak bebas, tapi idenya udah terbang kemana-mana. Man evolved, humanity evolved on rules and law, and with those things, that a new evolution. Orang-orang baca bukunya Ariel ikut penasaran, ikut kagum, ikut nyari tahu. Tanpa sadar mereka malah nerusin kultus itu. Nggak lewat upacara aneh atau seragam berwarna biru yang selaras, tapi lewat perhatian, lewat rasa penasaran. Moretti itu nggak bikin kultus buat disembah, dia bikin buat ninggalin warisan, dan Ariel tanpa sengaja udah jadi corongnya. Cerita Ariel justru jadi alat paling ampuh buat nyebarin mereka kemana-mana. Dan yang lebih nyebelin, Moretti tahu itu. Dia tahu orang kayak Ariel gak bakal diem. Dia tahu cerita itu bakal meledak. Dan sekarang, Levelis udah bukan cuman orang-orang di kompleks. Mereka udah nyaru, udah ada di tengah masyarakat, di antara kita. Dan Ariel, dia bukan cuman penyintas. Dia sekarang bagian dari cerita itu, dan cerita itu masih hidup. Party. After all, Cece is a star. Her new book was an down with you today. I mean, Our Time in the Sand is such a daring. Terima kasih udah dengerin Muka Sinema. Jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, dan kalau lo denger suara musik di kejauhan, jangan cari sumbernya. Karena setiap cerita pasti ada yang masih mendengarkan.